Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kami dari kelompok 15 menyajikan proyek kelas yang berjudul Analisis Penerapan Teknologi Acceptance Model atau TAM, pengembangan aplikasi untuk ke New PLN Mobile dalam meningkatkan kepuasan pelanggan PT PLN Persero. Jadi latar belakang dari permasalahan ini adalah yaitu permasalahan awal sekitar 70% keluhan pelanggan terkait dengan pemadaman listrik dan masalah-masalah lainnya yang mana mempengaruhi terhadap citra perusahaan. Jadi pentingnya citra perusahaan dalam menjaga keberlanjutan perusahaannya itu yang pertama membangun kepercayaan, yaitu citra perusahaan adalah cara di mana perusahaan dilihat oleh publik ya, termasuk ke pelanggan, mitra bisnis, juga calon karyawan, investor, dan masyarakat umum. Ya, reputasi jangka panjang itu citra perusahaan yang baik memungkinkan perusahaan untuk membangun reputasi jangka panjang. Ini berarti bahwa bisnis memiliki dasar yang kuat untuk bertahan dalam industri selama bertahun-tahun. Pentingnya kepuasan pelanggan menjaga untuk keberlanjutan perusahaan. Yang pertama yaitu loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas cenderung menjadi pelanggan setia. Mereka lebih mungkin ya untuk membeli kembali produk atau layanan Anda dan mungkin akan merekomendasikan bisnis bisnis kita ya kepada orang lain. Ini mengurangi biaya pemasaran yang diperlukan untuk menarik pelanggan baru. Kedua, itu pengulangan bisnis. Pelanggan yang puas cenderung kembali untuk bertransaksi lagi. Ini membantu perusahaan menjaga tingkat pendapatan yang stabil dan dapat meningkatkan pendapatan jangka panjang. Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang dapat diajukan dalam konteks pengembangan aplikasi dalam New PLN Mobile ini dan upaya meningkatkan citra perusahaan PLN sebagai berikut. Yang pertama, apakah implementasi aplikasi New PLN Mobile mampu menjawab kebutuhan pelanggan dalam peningkatan kepuasan pelanggan? Yang kedua, sejauh mana tingkat kesiapan teknologi aplikasi New PLN Mobile dalam mendukung transformasi pelayanan PLN dalam peningkatan kepuasan pelanggan? Dan sejauh mana aplikasi tersebut diterima atau diinginkan oleh pelanggan. Nah, tujuan penelitian, jadi berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi model bisnis aplikasi New PLN Mobile dengan menggunakan bisnis model Canvas atau BMC. Berikutnya, mengevaluasi tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan PLN setelah pengembangan dan implementasi aplikasi New PLN Mobile. Tiga, menganalisis tingkat kesiapan teknologi aplikasi New PLN Mobile dengan menggunakan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM guna menentukan sejauh mana aplikasi tersebut siap digunakan. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama, memperbaiki dan mengembangkan tools aplikasi corporate yang telah digunakan untuk lebih meningkatkan level tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, digitalisasi proses bisnis dan meningkatkan akurasi dalam mengatasi segala keluhan pelanggan. Yang keempat, dapat memberikan rekomendasi bagi perusahaan terkait pengembangan aplikasi New PLN Mobile.
Berikutnya, ruang lingkup penelitian. Yang pertama, implementasi aplikasi New PLN Mobile telah di launching ya. Dalam penelitian ini hanya melakukan pengembangan saja untuk peningkatan kepuasan pelanggan. Jadi sebelumnya sudah ada, ini hanya penambahan fitur. Yang kedua, faktor-faktor lain di luar dari fitur yang tersedia di luar ruang lingkup penelitian. Yang ketiga, objek responden penelitian merupakan bagian dari customer segment dan pihak terkait penggunaan aplikasi ini yang berasal dari internal perusahaan atau pegawai. Yang keempat, pada proses penelitian ini diasumsikan bahwa tidak ada perubahan informasi selama penelitian dilakukan. Berikutnya, pengembangan aplikasi New PLN Mobile. Pengembangan aplikasi New PLN Mobile sebagai solusi untuk masalah-masalah yang ada. Jadi yang pertama, aplikasi New PLN Mobile dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada, meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperbaiki layanan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, penerimaan yang positif dari pihak perusahaan serta dengan pemahaman kebutuhan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Aplikasi ini dapat menjadi alat yang efektif dalam menjaga keberlanjutan PLN. Ketiga, hal ini juga sejalan dengan fokus pada transformasi digital dalam industri listrik yang akan membawa manfaat bagi semua pihak. Fitur dalam aplikasi New PLN Mobile. Dalam program transformasi, PLN membuat dan mengembangkan super aplikasi yang terdiri dari New PLN Mobile, Swecam, and Outage Notification. Untuk aplikasi New PLN Mobile yang merupakan pengembangan dari aplikasi PLN Mobile sebelumnya, telah dilaunching yang menyediakan 4 fitur utama, yakni yang pertama, pembelian token dan pembayaran tagihan. Yang kedua, perubahan daya. Yang ketiga, pencatatan meter. Dan yang keempat, pengaduan gangguan dan keluhan. Selain 4 fitur utama tersebut di atas, terdapat 5 subfitur yang mendukung pengembangan aplikasi ini, yakni yang pertama, monitoring pemakaian pasca bayar. Kedua, monitoring pembelian token. Yang ketiga, notifikasi tagihan. Dan yang keempat adalah informasi progres penyelesaian gangguan. Dan yang kelima, notifikasi padam dan pemeliharaan. Nah, berikut ini fiturnya. Ada berbagai informasi yang disajikan pada aplikasi New PLN Mobile. Di antaranya berisi mengenai informasi sebagai berikut. Satu, kondisi kelistrikan atau informasi pemadaman. Kedua, pengaduan atau keluhan laporan dari pelanggan. Yang ketiga, notifikasi tindak lanjut pengaduan. Yang keempat, kemudahan pembayaran. Yang kelima, pembelian token. Yang keenam, penambahan daya. Yang ketujuh, layanan baca meter mandiri atau swadaya catat angka meter sesuai CAM. Monitoring penggunaan listrik. Yang kedelapan. Dan yang kesembilan, pembayaran tagihan listrik, pasca bayar, dan lain-lain. Berikutnya, bisnis model canvas ya, atau BMC. Nah, bisnis model canvas atau BMC ini adalah suatu metode analisis bisnis sederhana yang dapat dilakukan dan digunakan untuk mendeskripsikan beberapa komponen dalam suatu bisnis, seperti nilai perusahaan atau nilai produk, customer, dan juga keuangan. Ini menurut Osterwalder 2010. Bisnis model Canvas diperkenalkan pada tahun 2005. Tools atau alat ini mampu mengilustrasikan semua ide kreatif, hasil diskusi, serta analisis dari setiap member organisasi melalui handy tool dalam satu kanvas besar. Ini menurut Osterwelders dan Pignier tahun 2019. Nah, ini berikut bagaimana aliran proses dari bisnis model kanvas.
ada customer segment, customer relationship, ada value proposition, ada key activities, key partners, key resources, terus cost structure, dan revenue streams. Nah, berikut setelah ini akan dijelaskan dari 9 blok bisnis kanvas ini. Nah, yang bisnis model kanvas terdapat 9 elemen penting ya. Jadi seperti yang disebutkan, yang pertama tadi adalah customer segment atau target pasar. Nah, ini menjelaskan bahwa salah satu model bisnis kanvas ini menekankan kepada pelanggan atau siapa yang akan menjadi target pasar dari bisnis yang dijalankan. Segmentasi pelanggan merupakan komponen pertama yang digunakan dalam menentukan strategi bisnis. Yang kedua, value proposition, proposisi nilai konsumen. Nah, value proposition konsumen ini bisa menjadi jalan terbaik untuk sebuah bisnis menemukan solusi dan produk atau jasa yang kita tawarkan dengan menyampaikan value untuk membantu konsumen. Yang ketiga, channel atau saluran. Dalam menyebarkan proposisi nilai konsumen, pemilik bisnis perusahaan tak boleh lupa bahwa dalam menyusun strategi dengan baik harus memperhatikan channel atau media yang paling cocok. Yang keempat, customer relationship, hubungan customer, konsumen. Setelah menentukan saluran atau media apa yang tepat untuk menggait konsumen, kunci keberhasilan bisnis yang berikutnya adalah dengan menjaga komunikasi yang baik dengan konsumen sehingga pelanggan tidak mudah berpaling ke lain hati. Yang kelima, revenue streams atau sumber pendapatan. Elemen kelima dalam model bisnis kanvas ini sangat erat kaitannya dengan tujuan berbisnis. Mengembangkan bisnis tentunya sama halnya dengan berusaha memperoleh keuntungan atau pendapatan bisnis. Dan yang keenam, key activities, kegiatan utama, yaitu keberhasilan sebuah bisnis juga ditentukan oleh key activities-nya. Kegiatan utama dalam bisnis ini berkaitan dengan tindak lanjut dari langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan. Yang ketujuh, key resources atau sumber daya manusia. Elemen key resources dalam bisnis model kanvas merupakan sumber daya manusia atau mitra kerja yang berhubungan dalam. Jadi yang ketujuh tadi adalah key resources. Elemen kunci dalam bisnis model kanvas merupakan sumber daya manusia atau mitra kerja yang berhubungan dalam keseharian. Ya. Yang kedelapan, key partnerships, kerjasama. Elemen kerjasama dalam bisnis model kanvas ini meliputi siapa supplier, pemasok, dan partner yang cocok untuk bisnis. Yang kedelapan, menentukan vendor untuk produksi barang, menentukan brand, ambassador atau key opinion leader untuk promosi dan kurir untuk distribusi. 9. Cost structure atau struktur biaya. Salah satu hal yang harus kita buat adalah merinci biaya dan dana apa saja yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Cost structure ini mencakup biaya produksi, gaji pegawai, biaya vendor, bahan baku, biaya perawatan mesin, biaya pemeliharaan, dan lain-lain. Nah, berikutnya teknologi acceptance model TAM. Teknologi acceptance model TAM sebuah model yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sistem informasi. Model ini dikembangkan oleh Davis, Bagozzi, dan Warsaw pada tahun 1989. TAM adalah alat penting dalam memahami perilaku penerimaan dan penggunaan teknologi. TAM memiliki dua konstruktur utama yang penting untuk memprediksi penerimaan sistem informasi. Yang pertama, perceived usefulness atau view. Bagian ini mengukur sejauh mana individu percaya bahwa menggunakan sistem akan meningkatkan kinerja pekerjaan mereka. Faktor-faktor seperti kemampuan sistem untuk membantu pekerjaan lebih cepat, efektif, dan dengan performa yang lebih baik, serta meningkatkan kegunaan dan berguna.
berpengaruh pada PU. Yang kedua, perceived easy of use, PEU. Bagian ini mengukur sejauh mana individu percaya bahwa menggunakan sistem tidak memerlukan usaha yang berlebihan. Faktor seperti kemudahan belajar, pemahaman, serta perasaan bahwa sistem dapat digunakan kelihatan ya. Perceived easy of use, PEU. Bagian ini mengukur sejauh mana individu percaya bahwa menggunakan sistem tidak memerlukan usaha yang berlebihan. Faktor seperti kemudahan belajar, pemahaman, serta perasaan bahwa sistem dapat digunakan tanpa usaha berlebihan mempengaruhi PEU. Selain itu, behavioral intention to use, minat penggunaan, adalah bagian yang digunakan sebagai prediktor penggunaan akhir. Ini mencerminkan tingkat niat individu untuk menggunakan sistem berdasarkan pertimbangan PU dan PEU. TIME telah menjadi model yang populer karena sifatnya yang sederhana, dapat diandalkan dalam pengukuran, dan aplikabilitasnya dalam berbagai bidang teknologi. Selain itu, model ini telah berkembang dengan penambahan variabel-variabel tambahan. Untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi, model ini merupakan alat penting dalam mengkaji perilaku manusia terkait dengan teknologi baru berbagai konteks. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, TAM telah digunakan dengan berbagai metode seperti focus group discussion dan questionnaire untuk mengukur konstruk PU, dan behavioral intention to use. Model ini membantu dalam memahami interaksi manusia dengan teknologi dan memberikan wawasan penting bagi perencanaan pengembangan sistem informasi. Nah, teknik pengambilan sampel, teknik sampling yang memberikan kemungkinan yang sama pada setiap individu untuk dipilah sebagai sampel. Yang pertama, sampel random, systematic sampling, proportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. Berikutnya ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar, tidak memberikan peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Satu, sampling incidental, ya, reliance atau available sampling. Sampling purposive atau purposive or judgment sampling. Sampling bola salju, snowball sampling, sampling kuota. Caran dan Biswas tahun 2013 memberikan metode perhitungan jumlah sampel untuk variabel kualitatif dengan rumus sebagai berikut. Ukuran sampel yaitu Z pangkat 1 kurang alfa per 2 kuadrat. P dalam kurung 1 kurang P D per 2. Di mana Z eksponen adalah varian standar normal dengan ketentuan. Pada 5% kesalahan, P kecil daripada 0,05, Z eksponen adalah 1,96. Pada 1% kesalahan, P kecil 0,01, Z eksponensial adalah 2,58. Jika P dianggap signifikan di bawah 0,05, maka Z eksponen sama dengan 1,96. Sedangkan P proporsi yang diharapkan dalam populasi berdasarkan studi sebelumnya atau studi pencontohan. D sama dengan kesalahan mutlak atau presisi yang harus diputuskan oleh peneliti. Nah, sampai di sini mungkin Bapak Ibu sekalian eh, akan dilanjutkan oleh Pak Fahrul untuk presentasi berikutnya. Silakan Pak Fahrul untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nandes. Saya melanjutkan bab 3, yakni metodologi penelitian. Pada tahap pertama akan dilakukan proses pengumpulan data untuk dapat dilakukan pengembangan dari suatu konsep yang kami rencanakan sebelumnya. Nah, di sini ada 3 item pokok BMC, yakni customer segment, key activities, dan key resources. Di customer segment, yakni untuk peningkatan kepuasan pelanggan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konsumen. Pada key activities, merupakan aktivitas kunci dan utama dalam rangka penyelesaian yang mungkin terhadap permasalahan yang dialami oleh konsumen. Pada key resources, merupakan sumber daya utama yang diperlukan untuk menjalankan suatu model proses bisnis.
Di sini merupakan tools yang akan digunakan untuk mendukung penyelesaian suatu masalah. Adapun urutan alur penelitian yang akan kami lakukan beserta aktivitasnya yakni sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data awal. Nah, di sini kami mendapatkan informasi awal terhadap survei yang dilakukan oleh PLN, yakni apakah seberapa banyak konsumen dalam mendownload aplikasi maupun seberapa sering dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian kita analisa melalui bisnis model Canvas. Di sini kami dapat mengidentifikasikan dengan menggunakan BMC. Selanjutnya kami menggunakan teknologi acceptance model. Nah, di sini kami ambil pelanggan sampling ada 3 kuesioner. Yang pertama ya mengukur tingkat pemahaman dan kemudahan dalam penggunaan aplikasi. Untuk yang kuesioner kedua mengukur tingkat manfaat aplikasi, yakni seberapa sering fitur itu digunakan. Kemudian yang kuesioner ketiga yakni mengukur tingkat sikap pengguna terhadap aplikasi dan penerimaan teknologi. Untuk diagram alur penelitian, yakni untuk mempermudah tahapan proses pelaksanaan penelitian, maka kami membuat alur penelitian sebagai berikut, yakni yang pertama dari perumusan masalah, kemudian kami mengumpulkan studi literatur, pengumpulan data awal, kemudian mengidentifikasi BMC. Nah, dalam analisa TAM dibagi 4 tahapan, yakni penyusunan kuesioner, kemudian melakukan survei, analisis hasil survei, kemudian penyusunan model TAM. Kemudian kita lakukan analisa hasil dan pembahasan, baru kesimpulan. Pada model penelitian TAM dan hipotesis berdasarkan pembahasan pada bab 2 sebelumnya, yakni mengacu pada referensi Davis pada tahun 1989 dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini ada perceived usefulness dan perceived easy of use. Nah, di sini dipengaruhi oleh variabel eksternal. Kemudian ke attitude towards. Kemudian yang tahapan ketiga yang penting yakni behavioral intention to use. Kemudian menghasilkan ke actual use. Nah, di sini secara umum ada 3 bagian yakni perceived usefulness dan perceived easy of use. Kemudian semuanya mengacu ke behavioral intention to use. Untuk rincinya, yakni dari Y1, Y2, dan Y3 yang tadi disebutkan di awal, itu di breakdown kembali ke X1, X2, X3, dan X4. Di sini ada ada contoh kesiapan teknologi, kemudian karakteristik inovasi, kemudian elemen difusi, dan kategori adopter. Nah, di sini kami melihat keterkaitan antara variabel X dan Y. Dijelaskan sebagai berikut, yakni pada H1 misal terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kesiapan perusahaan dengan persepsi manfaat. H2, hubungan yang signifikan antara variabel kesiapan perusahaan dengan persepsi kemudahan menggunakan. Kemudian H3, hubungan yang signifikan antara variabel elemen difusi dengan persepsi manfaat. Nah, di sini dan seterusnya sampai ke H11, yakni terdapat hubungan yang signifikan antara variabel persepsi kemudahan dan menggunakan dengan niat pelaku pengguna. Nah, jadi antara X1, Y1, Y2, dan Y3 itu semuanya saling terkait. Kemudian kita ke jenis penelitian dan jumlah sampel. Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripsi kualitatif, yang mana bertujuan untuk menjelaskan, meramalkan, atau mengontrol suatu fenomena. Dalam pengukuran objektif ini dan analisa yang kita gunakan untuk memahami apakah aplikasi New Balance Mobile berdasarkan teknologi assessment model atau TAM. Kemudian untuk jumlah sampel dalam penelitian ini mengikuti rumus Charan dan Biswas tahun 2013 dengan rumusan sebagai berikut, yakni Z akar dalam kurung 1 min alfa per 2 dalam tutup kurung, kemudian akar kuadrat sebesar 1,96. Nah, kemudian sebagai responden diasumsikan 50%. Nah, kemudian pakai margin error 5% sehingga jumlah minimum responden untuk tepatnya itu sejumlah 38 responden yang kita bulatkan menjadi 40 orang. Kemudian responden terdiri dari pelanggan PLN termasuk pegawai yang merupakan customer segment.
yang akan menjadi pengguna aplikasi New PLN Mobile. Nah, di sini sebagai sampling aja, kami mengambil dari pegawai setempat sejumlah kurang lebih 40 orang. Nah, di sini untuk variabel atau kriteria dari responden yang kami ambil datanya, yakni dari unit UPP, unit pelaksana proyek, UPT, UPDK, dengan jumlah responden 21, 7, 12. Ini totalnya 40 responden. Kemudian dari tingkat pendidikan, dari 40 responden ini kami bagi D3, S1, S2 dengan jumlah sebagai berikut. Ini jumlah total 40 juga. Kemudian masa kerja kurang dari 5 tahun, 5 sampai 15 tahun, dan lebih dari 15 tahun. Dengan jumlah responden total 40 responden. Nah, untuk teknik pengumpulan data, yakni dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Di dalamnya itu ada daftar pertanyaan yang kami sudah susun. Kemudian kuesioner itu kami sebar ke seluruh responden untuk diisi. Nah, sekarang ini memakai digitalisasi, kami sebar melalui WhatsApp maupun link atau web, melalui link atau web, kemudian secara otomatis akan dihitung melalui aplikasi. Di sini kita menggunakan pertanyaan skala Likert 1 sampai 3. Yani yang pertama itu 1 itu rendah, kedua sedang, dan ketiga tinggi. Adapun variabel penelitian, ya ini merupakan suatu konsep yang akan dipelajari dan diambil kesimpulan dari kegiatan penelitian. Nah, di sini untuk rincinya kami uraikan sebagai berikut. Nah, ini tadi kriteria, ada 3 kuesioner yang di kriteria ini. Kuesioner pertama yakni tingkat pemahaman dan kemudian dalam penggunaan aplikasi. Di sini kita menggunakan kode, kita sejumlah dengan pertanyaan. Yakni yang pertama misalnya pertanyaannya, saya mengetahui aplikasi New PLN Mobile. Kemudian yang kedua, saya merasa mudah mengoperasikan aplikasi New PLN Mobile. Kemudian yang ketiga, saya sering menggunakan aplikasi New PLN Mobile. Dan seterusnya untuk kuesioner pertama. Untuk kuesioner kedua, yakni mengukur tingkat manfaat aplikasi. Di sini contoh pertanyaan pertama, respon petugas dalam menanggapi layanan dan pengaduan cukup cepat. Kemudian respon petugas dalam menindaklanjuti atau menangani layanan dan pengaduan cukup cepat. Kemudian yang ketiga, aplikasi New PLN Mobile sangat tepat dalam interaksi antara PLN dengan pelanggan, layanan satu pintu, dan seterusnya. Ada 7 pertanyaan. Untuk yang kuesioner ketiga, yakni mengukur tingkat sikap pengguna terhadap aplikasi dan penerimaan teknologi. Nah, misal untuk pertanyaan pertama, saya lebih memilih menggunakan aplikasi New PLN Mobile daripada aplikasi lain atau konvensional. Kemudian yang kedua, saya puas dengan output dan feedback yang diberikan pada aplikasi ini. Dan seterusnya ada 6 pertanyaan. Kemudian untuk uji hipotesis, nah yakni pengujian terhadap semua hipotesis yang telah diajukan. Di sini kita memakai H0 dan HA sebagai berikut. Jika beta I sama dengan 0, artinya variabel bebas atau X tidak berpengaruh terhadap variabel terikat atau Y. Dan sebaliknya jika beta I lebih besar daripada 0, artinya variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel terikat Y. Nah, untuk A-nya dan I-nya 1 sampai 3. Kemudian untuk analisis hasil pembahasan, yakni di bab 4, yakni di sini berdasarkan hasil identifikasi dari proses bisnis perusahaan dalam rangka peningkatan kepuasan pelanggan beserta pihak-pihak atau stakeholder terkait. Berikut BMS untuk implementasi aplikasi PLN Mobile kami rinci sebagai berikut. Untuk customer segmentnya, yakni terdiri dari pelanggan PLN. Untuk value proposition, yakni ada end-to-end solution for customer seperti Stromnet. Kemudian layanan lebih transparan dan traceability meningkat, mampu telusur. Kemudian PLN mengenal pelanggan, kemudian peningkatan efektivitas layanan melalui digitalisasi, kemudian pembayaran atau transaksi dan marketplace. Untuk channel memakai online via aplikasi, kemudian customer relationship, point and loyalty program, dan enhance engagement. Kemudian revenue stream, ada marketing fee, pemanfaatan data pelanggan, fee penggunaan marketplace, dan transaksi fee. Kemudian key resources,
menggunakan aplikasi berbasis Android dan iOS, kemudian algoritma dan sistem pendukung. Untuk key activities, ya, ini menciptakan platform yang komprehensif untuk pelanggan mulai dari pengajuan, catat meter, transaksi pembayaran, dan update info atau notifikasi. Kemudian key partners, ada PLN Group, di sini ada PJB, Indonesia Power, PJB Service, dan sebagainya. Kemudian ada retailer atau pelapak, logistik, dan fintech. Kemudian untuk cost structure, yakni investasi pengembangan platform dan sistem pendukung, nah, serta biaya promosi. Tadi yang sudah dijelaskan seperti ini gambarannya dalam diagram BMS. Kemudian untuk analisa TAM, yakni menggunakan teknologi acceptance model atau TAM untuk penerimaan aplikasi New Balance Mobile oleh responden. Kemudian tadi data dikumpulkan melalui survei kuesioner dan fokus group discussion. Terdiri ada 3 kuesioner, tadi sudah disampaikan di depan. Kemudian hasil kuesioner menunjukkan tingkat penerimaan aplikasi yang positif dengan beberapa catatan terkait kemudahan penggunaan, frekuensi penggunaan, dan kecepatan respon petugas yang perlu diperbaiki di masa depan. Nah, di sini menunjukkan hasil dari analisa TAM, yakni sebagai berikut untuk kuesioner pertama. Nah, jadi tadi ini ada 7 pertanyaan, kita lakukan kuesioner ini. Berikut ini isian dari responden dalam skala Likert 1 sampai 3 dengan nilai rata-rata per pertanyaan sebagai berikut. Ini kalau di rata-rata sekitar 2,78 untuk kuesioner pertama. Kemudian untuk kuesioner kedua sama dilakukan skala Likert, ada 7 pertanyaan, ini rata-rata 2,06. Memang lebih rendah untuk tingkat manfaat aplikasi. Karena respon petugas, khususnya respon petugas dalam menanggapi layanan atau pengaduan masih kurang cepat. Untuk yang kuesioner ketiga, sama dilakukan ke 40 responden dengan nilai rata-rata sekitar 2,35. Untuk analisa memakai metode TAM. Berikut kesimpulan dan saran, yakni kesimpulan berdasarkan BMS terkait model bisnis implementasi aplikasi New PLN Mobile, didapatkan bahwa pengguna yang menjadi customer segment aplikasi ini adalah pelanggan PLN. Adapun value proposition aplikasi ini antara lain solusi tuntas terhadap keluhan konsumen, layanan lebih transparan dan mampu telusur, meningkatkan kedekatan PLN dengan pelanggan, kemudian meningkatkan efektivitas layanan melalui digitalisasi dan memudahkan dalam pembayaran. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil pengukuran TAM, didapatkan tingkat penerimaan berada di range 2-3 atau di atas 2,5. Nah, tadi yang kuesioner 1, 2, dan 3 di rata-rata itu mendapat nilai di atas 2,5. Kemungkinan 2,65. Jadi di sini menunjukkan bahwa karyawan perusahaan yang menjadi objek responden telah siap untuk menerima atau menggunakan aplikasi New PLN Mobile. Adapun saran dalam rangka penelitian ini, yakni sebagai berikut. Yang pertama, perlunya dilakukan sosialisasi atau workshop penggunaan aplikasi New PLN Mobile secara periodik dan menjangkau seluruh unit agar meningkatkan tingkat pemahaman dan pemanfaatan aplikasi kepada seluruh pegawai. Karena meskipun di pegawai PLN pun perlunya sosialisasi dan workshop sehingga lebih maksimal dalam penggunaan aplikasi New PLN Mobile, apalagi di luar pegawai PLN. Kemudian yang kedua, yakni untuk peningkatan kemudahan dalam penggunaan aplikasi dan dapat terintegrasi dengan fitur-fitur lainnya. Jadi banyaknya fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile, nah itu diharapkan dapat terintegrasi dengan fitur-fitur lainnya. Kemudian menambahkan fitur yang menarik serta mengupdate fitur-fitur yang ada. Kemudian menambahkan fitur pengumpulan poin seperti yang di Tokopedia atau di Shopee itu ya. Jadi supaya nanti uh, pelanggan itu lebih intens dan menjadi rutinitas sehari-hari. Jadi setiap hari itu pasti akan membuka PLN Mobile supaya untuk pengumpulan poin. Dari hasil pengumpulan poin itu akan didapatkan reward atau hadiah
kepada pelanggan yang setia dalam penggunaan aplikasi Pelan Mobil ini. Kemudian yang keempat, sarannya yakni meningkatkan ketersediaan SDM, peralatan material dan lain-lain untuk mendukung kecepatan dalam mengatasi atau penanganan gangguan yang terjadi, yang mana pergerakan petugas mampu telusur atau termonitor secara update, sehingga pelanggan merasa nyaman dan ada kepastian untuk penanganan gangguan yang sudah dilaporkan oleh pelanggan. Untuk daftar pustaka, kami ambil sampling 4. Ini ada beberapa, lebih dari 4, sebagai berikut. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 15. Atas kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.